Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara Atep Hamdani ya. Kaitannya dengan amalan pengasihan surat Yusuf ya. Apakah bisa digunakan untuk nama samaran? Nama samaran target gitu ya. Ya bisa saja. Mau Anda nama samaran atau enggak nama samaran ya bisa saja. Energi itu enggak pengaruh dengan nama samaran gitu. Nama Anda katakanlah Paijo ya, terus diganti Budi. Itu enggak pengaruh. Energi itu enggak pengaruh itu ya. Ibarat gini teman-teman ya. Ibarat ketika Anda ini melihat dengan rasa, beda dengan melihat dengan pikiran ya, apa melihat dengan mata ya. Mata itu kan cerminan dari pikiran. Anda melihat dengan pikiran dengan Anda melihat dengan rasa, itu hasilnya beda. Ketika Anda melihat dengan pikiran, Anda akan tertipu. Ya, misalkan ada orang itu cantik gitu ya. Tapi Anda tidak tahu hatinya busuk, tidak tahu toh? Tidak tahu. Kenapa? Anda menggunakan pikiran. Ya, begitu pula ketika Anda bertanya semacam ini, Anda menggunakan pikiran. Ya, sehingga tidak muncul keyakinan. Sehingga seolah-olah ketika katakanlah orang itu katakanlah cantik, secantik itu pula hatinya, tapi kan tidak. Ya, bisa juga cantik orangnya, hatinya tidak cantik. Bisa juga kan seperti itu. Lah, ketika kita bisa menggunakan dimensi batin, dimensi rasa, maka kita akan bisa mendeteksi. Sudah tidak ada bedanya. Mau Anda ditutupi pakai apapun ya, kalau itu jelek ya baunya ya kelihatan. Ibarat bangkai ya. Mau dikasih casing yang cantik ya tetap bangkai. Ya, artinya energi itu seperti itu. Energi itu tidak bisa bohong. Ya. Yang melekat misalkan nama atau apa, itu kan visualnya saja ya. Bukan intinya ya. Jadi tidak ada pengaruh ya. Mau Anda si A, si B, si C, misalkan Anda kenalan dengan target, namanya misalkan Fatmawati ya, terus diganti Deborah misalkan, tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Anda sudah merasakan energi dari orang tadi. Yang diserang itu bukan namanya. Ya. Yang dipengaruhi itu bukan namanya, tapi yang dipengaruhi adalah energinya. Nah, pemahaman semacam ini ya, Anda harus bisa membedakan mana dimensi pikiran, mana dimensi batin. Ya, sebenarnya semua itu kan tergantung ya gitu loh ya. Ibaratnya Anda itu ketika mengamalkan sebuah amalan pengasihan, itu sebenarnya Anda itu mengalahkan diri Anda sendiri gitu. Sama seperti yang dialami oleh siapa ini ya. Ketika datang bulan ya, apa ini? Ketika saya tidak mengamalkan pengasihan karena halangan kok target datang, itu kan juga sama gitu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena Anda bisa melepaskan energi Anda itu Anda bisa lepas. Ketika Anda datang bulan kan energi Anda tidak memikirkan target itu. Anda berhenti, itu energi bisa lepas. Lah konsep inilah yang Anda harus terapkan. Ya, konsep inilah yang harus Anda terapkan di dalam mengamalkan sebuah amalan pengasihan. Ya. Bagaimana ketika Anda menghimpun sebuah amalan, ya, Anda bisa melepaskan ego Anda, nafsu Anda itu terkendali, maka energinya akan meluncur kepada target dengan cepat. Ini sama saja dengan kenapa kok yang non target itu bisa kena gitu ya. Bisa cepat kenanya daripada yang target. Ya sama seperti itu. Tapi bukan berarti ketika Anda memiliki target terus Anda bisa berhasil, itu akan jauh lebih mudah untuk mengena yang bukan target. Caranya seperti itu. Ya. Terus juga ini, saya mengamalkan pengasihan saat malam sebelum besok puasa.
nafsunya naiknya saat malamnya lagi, bukan yang siang. Pak, nafsunya berkali lipat, tidak seperti sebelumnya. Nafsu untuk memuncak, tapi rajanya tidak nafsu dan sekarang. Teman-teman kampus ilmu hikmah, mengendalikan nafsu itu 24 jam. Ya, tidak hanya pas puasa. Anda pikir ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan, ya, terus nafsu Anda itu bangkit ketika pas siang gitu ya. Ya pas siang ya tidak bangkit. Kenapa? Ya Anda puasa kok ate bangkit dari mana gitu. Anda puasa kan tidak bangkit. Kenapa? Tidak ada suplai makanan masuk dalam tubuh Anda. Tapi ketika Anda buka puasa, makanan sudah masuk, nafsu Anda bangkit. Padahal ketika Anda puasa Ramadan, ya, berhasil tidaknya puasa Anda itu bisa dilihat ketika di malam hari, ketika Anda tidak puasa gitu. Apakah Anda masih serakah dengan makanan atau dengan yang lainnya gitu loh. Itu yang Anda harus pahami di situ, ya. Jadi lebih baik ya itu tidak mengamalkan ya, ketika puasa ini. Amalan Anda puasa ini itu akan memperbesar energi pengasihan Anda. Lah ketika energi pengasihan Anda besar, otomatis meluncurnya itu akan cepat. Loh iya. Jadi jangan mengamalkan ya. Jadi ketika apa? Bulan puasa ini jangan mengamalkan. Cukup Anda puasa saja. Cukup maksimalkan puasa saja. Itu yang harus Anda lakukan. Caranya seperti itu. Ya. Jadi mengamalkan sebuah amalan pengasihan ketika puasa ini itu sama saja dengan Anda itu melatih ya. Melatih melupakan tarajat. Melatih melupakan obsesi kepada tarajat. Itu yang Anda lakukan seperti itu. Jadi ketika kita itu mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya, apa tidak mengamalkan amalan pengasihan ketika di bulan suci Ramadan, itu sama saja dengan Anda melupakan tarajat. Ibarat Anda itu habis wirid terus Anda lupakan gitu loh. Maka akan cepat terkena gitu. Kan kebanyakan orang itu takut gitu. Orang itu takut ketika tidak mengamalkan terus energinya berkurang ya, tidak. Justru energinya akan semakin meningkat ketika bulan puasa ini. Ya, karena secara tidak langsung Anda itu membooster ya, meningkatkan energi spiritual Anda ketika bulan puasa ini. Ya, demikian semoga motivasi yang saya berikan ini ya, kaitannya dengan amalan pengasihan bisa Anda pahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.